Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ada salah satu mitos yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan keyakinan sial ketika orang menabrak kucing. Sehingga mereka khawatir kalau mereka menabrak kucing nanti akan menimbulkan kecelakaan berikutnya yang lebih besar. Apakah mitos semacam ini dibenarkan? Kita akan melihat ini dari tinjauan fikih, sehingga kita bisa memiliki sebuah pemahaman yang tepat berkaitan dengan aktivitas yang kita lakukan. Baik aktivitas itu disengaja maupun tidak disengaja. Baik, para ulama memberikan rincian berkaitan dengan status membunuh binatang. Mereka menjelaskan seperti ini, bahwa hewan yang ada di sekitar kita, ketika kita bunuh, maka di situ ada 3 macam. Yang pertama adalah hewan yang diperintahkan syariat untuk dibunuh. Hewan yang diperintahkan syariat untuk dibunuh. Seperti kalajengking, ular, tikus, anjing hitam, dan yang lainnya. Di samping binatang ini berbahaya, mereka juga mengganggu. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW. Khamsun minad dawabi kulluha fawasiku tuqtalu fil haram. Ada 5 binatang yang semuanya disebut sebagai binatang fasik, artinya binatang yang mengganggu, yang boleh dibunuh walaupun di tanah haram. Apabila di tanah haram, yaitu Mekah dan Madinah, boleh dibunuh, apalagi di luar tanah haram. Seperti di tanah air kita, di tanah-tanah yang lain. Lalu Nabi SAW menyebutkan apa saja binatang yang boleh untuk dibunuh walaupun di tanah haram. Yang pertama adalah al-ghurab, burung gagak. Yang kedua, al-khida'ah, seperti elang padang pasir. Kemudian yang berikutnya adalah al-kalbul akur, anjing galak. Kemudian berikutnya adalah al-aqrab, kalajengking. Dan berikutnya adalah al-fa'rah, tikus. Nabi SAW menyebut binatang semacam ini disyariatkan untuk dibunuh, baik di tanah haram, apalagi di tanah halal. Baik, hadisnya sahih riwayat Muslim. Selanjutnya, jenis binatang yang kedua adalah hewan yang mengganggu, meskipun tidak ada nas khusus yang menyebutkan binatang itu untuk dibunuh. Hewan pengganggu boleh dibunuh, sekalipun tidak ada perintah dari syariat untuk membunuhnya. Seperti binatang buas yang membahayakan. Kalau misalnya di sekitar masyarakat ada harimau ya, atau beruang yang dia bisa melukai anak-anak, bisa mengganggu masyarakat, maka binatang semacam ini boleh diusir, boleh juga dibunuh. Contohnya adalah nyamuk, kemudian semut yang mengganggu, cicak, kecoa yang ganggu, tawon yang ganggu, demikian pula lalat ya, yang ada di sekitar kita. Binatang semacam ini kalau dirasa itu sangat mengganggu, maka boleh untuk dibunuh. Selanjutnya yang ketiga adalah binatang yang tidak mengganggu. Hewan yang tidak mengganggu pada asalnya tidak boleh dibunuh. Nabi SAW menceritakan ada wanita yang diazab gara-gara menyiksa kucing. Karena kucing bukan termasuk hewan yang mengganggu atau membahayakan manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat." Ada seorang wanita yang diazab disebabkan karena dia mengurung kucing sampai mati. Fadakhalat fihan nar, dengan sebab itu dia masuk neraka. La hiya at'amatha wala saqatha id habasatha. Tidak dia beri makan, tidak dia kasih minum ketika dia kurung. Wala hiya tarakatha ta'kulu min khasyasil ardi, dan tidak dilepas sehingga dia bisa makan serangga yang ada di bumi. Maka karena sikap semacam ini, orangnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dan ternyata ketentuan larangan ini tidak hanya berlaku bagi kucing, berlaku bagi semua binatang yang lain. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat An-Nasa'i, Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min insanin qatala usfuran," apabila ada seorang manusia yang membunuh seekor burung, burung usfur, burung kecil, "fama fauqaha," atau yang bahkan yang lebih kecil daripada itu, "bi ghairi haqqiha," dan itu dibunuh tanpa hak.
illa sa'alahu Allahu azza wa jalla anha. Maka kelak di yaumil akhir Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada orang ini. Allah akan meminta pertanggungjawaban dari orang ini. Maka waspada dengan orang yang punya hobi suka menembak. Lalu dia masuk ke pekarangan orang lain atau ke sawah atau ke hutan. Lalu hanya untuk latihan nembak dia membunuh seekor burung. Sementara dia tidak makan. Maka ketika Nabi SAW menyampaikan ini, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma haqquha?" Apa hak binatang itu? Qala, jawab Nabi SAW, "Yadbahuha fayakuluha." Dia sembelih, kemudian dia makan. Wala yaqta'u ra'saha yarmi biha. Dan tidak boleh mematahkan lehernya, kemudian dia buang. Sehingga membunuh binatang yang tidak mengganggu, seperti burung, dan dia tidak punya alasan untuk memakannya, atau untuk aktivitas yang lain yang mubah, misalnya untuk penelitian, maka orang semacam ini, dia akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagaimana hukum nabrak kucing? Nabrak kucing berarti adalah aktivitas di luar kesengajaan. Maka dalam posisi ini, orang yang tidak sengaja, pada asalnya dia tidak berdosa. Sebagaimana doa yang kita baca di akhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Ya Allah, janganlah Engkau menghukum kami, in nasina au akhta'na, apabila kami melakukan kesalahan karena lupa atau karena keliru. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi. Dan tidak ada dosa bagi kalian ketika kalian berbuat kesalahan yang tidak sengaja. Baik. Sehingga untuk perbuatan tidak sengaja dalam syariat kita, dalam syariat Nabi Muhammad SAW tidak ada hukuman. Kecuali jika hewan itu milik orang lain, maka orang yang tidak sengaja mematikan hewan itu baik dengan cara dia tabrak atau faktor yang lain, mungkin dia nyiram air panas kemudian mengenai ayam milik tetangga terus mati, maka dia harus ganti rugi ke pemiliknya. Walaupun dia tidak sengaja. Tidak ada dosa, tapi ketika itu dimiliki oleh orang lain, ketidaksengajaan itu tidak menghilangkan status tanggung jawab terhadap hak sesama hamba, sehingga dia harus tetap ganti rugi. Baik. Selanjutnya untuk menabrak kucing sendiri, yang mungkin itu adalah kucing liar, tidak ada pemiliknya, apakah orangnya berdosa dan apa yang harus dia lakukan? Dr. Shalih Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala, pernah ditanya tentang hukum menabrak kucing. Beliau mengatakan, amma idza lam tatamakkan min dzalika wa dahasatha min ghairi qasdin. Jika menabrak kucing itu tidak memungkinkan untuk dihindari, lalu Anda melindasnya min ghairi qasdin, tanpa sengaja, walam tatamakkan minal imtina'in anha, dan tidak memungkinkan untuk menghindarinya, fala haraja 'alaika min dzalik, maka tidak ada dosa bagi Anda. Wa innama ta'tham law ta'ammadta qatlaha. Anda berdosa jika Anda sengaja membunuhnya biduni musawwigin, tanpa alasan yang dibenarkan. Li'annaha hayawanatun laha hurmah wa laysat mu'dhiyah. Karena kucing termasuk di antara binatang yang punya kehormatan, artinya tidak boleh dilukai, tidak boleh disiksa, tidak boleh dibunuh tanpa alasan, wa laysat mu'dhiyatan, dan juga bukan termasuk binatang yang ganggu. Baik. Jadi pada asalnya sebatas nabrak kucing tidak ada masalah jika tidak sengaja. Dan ketika kucing itu tidak ada pemiliknya, maka tidak ada tanggung jawab untuk menggantinya. Selanjutnya apa tanggung jawab orang yang nabrak ini? Tanggung jawab dia adalah membersihkan kucing itu dengan cara dia kuburkan atau dia taruh di tempat yang aman agar tidak mengganggu bangkainya. Sebab kalau bangkai itu dibiarkan, nanti akan mengganggu masyarakat. Dan ini termasuk di antara bentuk pelanggaran terhadap hak masyarakat yang melewati jalan tersebut.
Sehingga kalau Anda memungkinkan untuk menyingkirkannya, Anda singkirkan dan Anda kuburkan di tempat manapun tanpa harus dikafani, tidak harus dimandikan, apalagi disolati, dan tidak harus dipasang nisan. Yang penting pokoknya dikuburkan. Sebagaimana orang menguburkan bangkai yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.